Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini bagaimana tradingnya hari ini? Ya, trading di tanggal 11 Juli 2022. Wah, tadi saya seharian nyaris nggak lihat market ya, nyaris nggak lihat market karena saya ada berbagai kesibukan ya, mengurus pindahan sekolah segala dan lain-lain. Dan ya, marketnya juga saya lihat sekilas sangat-sangat boring ya, ngantuk. Transaksinya cuma 7 sekian triliun aja, makin kecil aja ini IHSG nih. Kenapa ya? Apakah sampai seperti itunya kah orang, maksudnya para pelaku pasar yang kita ngomong ini big money ya, apa sebegitu ragu-ragunya kah mereka trading hari-hari ini? Atau daripada kita trading jual murah-murah, mending kita nggak trading dulu. Dan kita ketahui dalam minggu ini ya, The Fed mungkin kita akan dapat pengumuman ya mengenai inflasi. Inflasi di bulan Juni ya. Dan ini sekarang banyak orang melihat ya, banyak orang mencermati takutnya ya jika inflasi lebih tinggi dari bulan kemarin, wah, ditakutkan The Fed akan mengambil keputusan yang segera lebih cepat lagi agresif untuk menaikkan suku bunga. Dan bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga kita lihat ya beberapa pihak sudah ada memberikan sinyal-sinyal bahwa kayaknya suku bunga memang harus naik dan sebaiknya segera naik. Jangan sampai kayak The Fed yang ketika naik jadi kayak orang panik gitu ya. Jadi kalau bisa segera naik aja. Kalaupun nggak naik, ya diharapkan segera bisa lebih stabil ya. Pergerakannya atau kebijakan ekonomi juga lebih lebih mapan lah istilahnya. Ya coba ya kita lihat ya di bagaimana sih kondisi market beberapa waktu ini dan coba kita lihat dari chart. Kira-kira akan seperti apa pergerakan IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Coba kita cek ya. Nah, IHSG hari ini nggak mampu naik lagi kembali ke atas selendang. Yang mana kalau kita lihat kondisi seperti ini sih membuat membuat saya jadi ragu-ragu ya dengan kondisi pergerakan IHSG. Jadi tetap saya bilang kemarin kan hati-hati, IHSG ada di dalam memasuki zona bearish dan sejauh ini sih masih cukup cukup confirm ya bahwa IHSG belum bisa naik di jalur uptrendnya. Jadi kita hati-hati aja dalam beberapa waktu ke depan tradingnya. Saya lihat cenderung trading itu trading pendek dan lebih untuk trading saham-saham lapis 2 atau lapis 3 bahkan ya. Dan gunakan portofolio dana yang kita batasi, kita kurangi dulu ya, jangan agresif dulu. Dan beberapa waktu ini kayak sentimen sedikit aja udah bikin ARB ya, kayak gudang garam itu Kamdet langsung ARB. Terus ada beberapa emiten yang kalau koreksi mainnya ARB ya, memanfaatkan market yang panik untuk bagi sebagian orang untuk memanfaatkan dalam kesempatan dalam kesempitan, bisa nggak? Bisa juga, makanya kita hati-hati ya. Pergerakan saham-saham ini sangat-sangat volatile. Terus bagaimana cara tradingnya? Ya silakan Bapak Ibu nonton video-video saya sebelumnya. Kita sudah ulas, kita sudah ungkit bagaimana sih kita trading di saat-saat market yang seperti ini dan bagaimana cara untuk terhindar dari ya pergerakan yang kita akhirnya jadi panik juga, ikutan panik ya. Kayak gini tuh trading tuh nggak boleh panik ya, cenderung harus tetap tenang ya, makanya tetap pilih-pilih sahamnya. Kalau bisa jangan terpancing atau ikutan FOMO saham-saham lapis 3 yang sekali terbang sekali pergerakannya main terbang-terbang gitu ya. Kita tetap buy on weakness di beberapa emiten
yang valuasinya juga masih bagus. Dan ya, kita udah rekomendasikan juga kok beberapa, dan ini juga akan ada rekomendasi lagi untuk perdagangan besok tanggal 12 Juli 2022. Oke, ya, kita seperti Bapak Ibu lihat, IHSG 7,37 triliun, kecil banget, dan transaksinya dalam 20 hari terakhir semakin turun aja, dari 16 triliun, sekarang juga cuma tinggal 11 triliun. Sedih ya. Dan asing membuka net sale minus 248 miliar. Dan kalau kita lihat di chartnya memang masih kelihatan net sale ya. Nih, dia masih cenderung turun. Jadi ya stay away dulu sementara waktu nih. Oke. Sama emiten-emiten yang market cap-nya cukup besar karena asing cenderung jualan. Walau begitu, manfaatin lah untuk masuk bertahap, buy on weakness juga saya lihat masih oke ya. Oke, ini composite, terus bagaimana dengan sektoralnya kita coba cek. IDX Basic. IDX Basic malah oke nih ya, tanda-tanda rebound. Transaksi juga semakin membaik. Coba kita lihat beberapa waktu ke depan. Selain IDX Basic, ada IDX, sebentar, Consumer Cyclicals, yang juga slow but sure, pelan-pelan mulai naik juga. Terus energi, nah ini mencoba bertahan di garis support, walaupun saya lihat kelihatannya ini sebenarnya memang harus turun ya, untuk supaya harga inflasi juga mereda, ini harus turun. Terus sektor finance, ya sektor finance masih mencoba untuk naik ya, walaupun gitu saya lihat dia mulai ketahan ya. Jadi besok harus bisa naik nih. Kalau besok nggak bisa naik, dia cenderung kecenderungan koreksi cukup besar ya. Bisa lanjut koreksi lagi. Sektor healthcare bagaimana? Wow. Ini yang termasuk anti badai ini ya. Dalam beberapa waktu ini dia dalam tren naik yang cukup oke. Industri ini juga oke, pelan-pelan mulai naik, mulai membal. Kayaknya feeling saya kok market cukup oke ya, cukup bergairah membuat ini jadi cenderung bisa rebound ini. Infrastruktur juga masih disupport. Overall cukup oke. Consumer non-cyclicals, nah ini melemah, tapi saya lihat juga sebenarnya enggak, ya dia mencoba untuk bertahan di selendang ini. Jadi kalau dia bisa kembali naik lagi ke atas selendang atau di atas level 715-an, oke banget nih. Properti cenderung bergerak masih dalam downtrend ya, area downtrend. Terus tekno juga masih downtrend, masih cenderung bakal koreksi. Dan terakhir transportasi juga mulai pelan-pelan naik. Cuma sayangnya valuasi transaksinya nggak terlalu besar ini, kecil aja. Jadi dari sektor ini silakan Bapak Ibu cermati sektor basic, sektor finance, industri, ya. Terus consumer non cyclicals tadi kalau kita nggak salah lihat. Terus ada transportasi ini menarik nih untuk dicermati beberapa waktu ke depan. Ya. Baik Bapak Ibu, itu secara sektoral. Kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Dan seperti biasa, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk follow and subscribe ya channel YouTube kita, dan nyalakan tombol loncengnya jika kami upload video-video baru, Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Oke, ya kita masuk ke rekomendasi untuk perdagangan tanggal 12 Juli 2022 apa aja. Pertama yaitu BRPT. Nah, BRPT ini menarik nih untuk dicermati ya. Berpeluang ke level 877 sampai 859, itu level V-line kita. Cakep nih.
Habis BRPT ada ASA. Coba ya sebentar. ASA juga pelan-pelan udah mulai naik ya. Semoga dia bisa naik ke atas N-line dan selendang. Kemudian berturut-turut naik lagi. Ini cukup upside-nya cukup besar nih, cukup lebar. Silakan cermati. Habis ASA ada Bumi. Ya, udah lama banget ya. Terakhir saya rekomendasikan Bumi kapan nih? 5 Juli. Baru-baru mulai ini saya mulai rekomendasiin Bumi lagi ya. Setelah sebelumnya antipati banget. Tapi ya kita selalu lihat peluang ya. Kalau memang peluangnya berpeluang untuk naik ya why not? Kita manfaatkan aja. Habis Bumi ada MTMH. Nah, ini baru IPO belum lama dan kelihatannya juga menarik nih. Dia udah breakout lagi ya. Silakan dicermati. Moga-moga termasuk cukup liquid ini. Bid offernya nggak hilang-hilang. Habis MTMH terakhir adalah Akra. Ya, Akra juga oke banget ya. Kita juga beberapa waktu kemarin juga merekomendasikan ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang baru mungkin baru mau entry ya menarik. Silakan ditawar aja di atas 1030-an masih oke. Ya, itu rekomendasi buat perdagangan tanggal 12 Juli 2022. Itu dulu kita punya market review dan rekomendasi saham untuk perdagangan tanggal 12 Juli 2022. Semoga apa yang kita bagikan bisa berguna, bermanfaat, dan bisa jadi insight yang baik buat Bapak Ibu untuk trading esok hari. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.